hearts we break, make it seem like we feel the same, we love. Ya, salam anak-anak. Ya, salam. Selamat pagi untuk kita semua. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada pagi ini, Tuhan telah berikan hari baru untuk kami bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Semalam kami boleh beristirahat tidur. Dan pada pagi ini, tiba saatnya kami bersama sebelum memulai akan aktivitas kami rindu diperlengkapi, diberkati dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, karena kami ada siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang Pak Guru kasihi, pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama dengarkan. Nah, pagi ini firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 1. Ya, kitab Daniel pasal 1. Saya akan bacakan untuk kita semua pada ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, satu firman Tuhan sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Nah, kalau pertemuan yang minggu kemarin adalah tentang kepedulian, sekarang kita akan berbicara tentang ketaatan. Ya, ketaatan. Nah, judul perenungan kita pada pagi ini adalah sikap taat kepada Tuhan. Anak-anak yang Pak Guru kasihi, sesuai dengan apa yang sudah kita baca, ini menceritakan tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 4 tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, keempat tokoh ini apa yang dilakukan? Ya, keempat tokoh ini suatu hari dia pergi ke Babilonia. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini adalah orang Yehuda. Nah, ketika dia pergi ke Babilonia, maka orang yang datang ke sana itu harus mengikuti semua tradisi, semua kebiasaan yang biasa dilakukan di Babilonia. Maka termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel harus mengikutinya. Apa yang harus diikuti di sana, anak-anak? Yang diikuti adalah 1. Ketika orang Yehuda datang ke Babilonia, dia harus mengubah namanya. Jadi nama Daniel itu akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus makan makanan yang sudah disediakan oleh kerajaan Babilonia. Nah, perhatikan anak-anak. Yang pertama, Daniel pada saat itu ketika dia ada di Babilonia, dia diganti namanya Daniel menjadi Belsasar. Kemudian ada Hanaya, itu diganti dengan nama Sadrak, Mesail diganti dengan Mesak, kemudian Asaria diganti dengan nama Abednego. Nah, bagaimana respon keempat orang ini? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu tidak diperhatikan. Yang kedua, mereka harus makan makanan yang sudah disiapkan oleh raja. Setelah makanan itu didoakan kepada dewa-dewa. Kemudian diberikan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi apa yang dilakukan oleh keempat tokoh ini, anak? Keempat tokoh ini, masalah nama tidak masalah.
Tetapi yang namanya makanan, maka dia tolak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menerima makanan yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Kenapa? Karena makanan itu sudah dianggap oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel itu adalah makanan haram. Kenapa? Karena sudah diserahkan, sudah didoakan kepada dewa-dewa. Dia tidak mau. Terus apa yang dimau? Yang diminta oleh Daniel dan teman-temannya adalah cukup kasih dia makan sayur yang tidak didoakan kepada dewa. Kemudian ditantang dalam waktu 10 hari, apa yang terjadi? Apakah Daniel dan teman-temannya ini akan lemah atau akan kalah dengan orang-orang kerajaan? Ternyata luar biasa. Dalam 10 hari, perkembangan Daniel dan teman-temannya lebih besar. Dia lebih kekar. Dia lebih kuat. Orang-orang di istana kerajaan sangat heran. Anak-anak yang Pak Guru kasih, kenapa Daniel dan teman-temannya justru hanya makan sayur saja, tidak mau makanan daging, makanan yang enak-enak yang sudah disiapkan oleh kerajaan, justru perkembangannya lebih baik. Kenapa? Karena ketaatan Daniel dan teman-teman terhadap ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, anak-anak yang Pak Guru kasih, apa yang kita dapatkan dari pelajaran yang sudah kita dengarkan bersama? Yang pertama, sikap taat ini harus kita pelihara terus-menerus sampai kapan Tuhan panggil kita. Itu yang pertama. Jadi, sikap taat harus kita pelihara terus. Yang kedua, sikap taat tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, yang kedua ini hati-hati ya. Sikap taat tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi apapun. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh takut ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tidak taat. Maka kita tidak boleh tidak taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sikap taat kepada Tuhan bermanfaat, dan manfaatnya itu sangat besar dan sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan kita saat ini, mungkin kita sekarang belajar di rumah, kita jenuh, kita capek. Tapi satu hal, ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pagi ini, sikap taat harus kita miliki. Sikap taat harus kita pelihara. Karena sikap taat sungguh luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dalam satu tokoh, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang begitu taat, begitu setia terhadap firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang terjadi di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami rindu Tuhan, semuanya itu juga terjadi kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di rumah saat ini, maupun kami yang ada di sekolah,
Biarlah kami boleh senantiasa melakukan kehendak Tuhan, melakukan ketaatan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar. Tolong Tuhan kau memberkati belajar kami. Berkati mama dan papa kami di rumah. Berkati bapak ibu guru kami semua. Terima kasih Bapa, inilah soal kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.